Pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen khusus Money Talk CNBC Indonesia. Bersama saya Safrina Nasution, kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan simpanan dan resolusi Bank, Bapak Didik Madiono. Pak Didik, terima kasih masih bersama kami. Yes. Kita lanjutkan kembali diskusinya. Pak, dalam Undang-Undang P2SK, LPS itu sudah diperluas mandatnya. Disebutnya sebagai risk minimizer yang bisa melakukan keterlibatan dini atau early intervention sebelum bank dicabut nih Pak izin usahanya. Nah, langkah konkret LPS selama ini apa saja untuk menjalankan perluasan mandat tersebut? Ya, mungkin sebelumnya kita backgroundkan dulu ya, ada lembaga penjamin simpanan di seluruh dunia itu fungsinya ada yang cuma PBOK Plus. PBOK Plus itu hanya disuruh umpamanya otoritas resolusinya bukan di dia, mungkin di bank sentral atau di otoritas pengawas OJK kalau di sini, kemudian mencabut izin usahanya. Nah, LPS di sananya itu hanya disuruh membayar simpanannya, itu PBOK Plus. Yang berikutnya adalah loss minimizer. Jadi loss minimizer dia hanya ada opsi resolusi yang terbatas, menyelamatkan tidak menyelamatkan, dan hanya membandingkan antara dua opsi itu biaya yang lebih rendah mana. Jadi loss-nya yang paling rendah mana itu yang dipilih. Dia tidak memberitahukan faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian di kita dulunya loss minimizer, kemudian berdasarkan Undang-Undang P2SK itu kita ditingkatkan jadi risk minimizer. Jadi opsi resolusi tadi ada 4 yang tadi saya sebutkan, PNE, Bridge Bank, PMS, penyertaan modal sementara maupun cabut izin usaha likuidasi, itu dihitung biayanya, tapi di luar itu harus memperhatikan 7 faktor lainnya, yaitu kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, ketersediaan investor, dan lain-lain. Sehingga bisa jadi biayanya lebih mahal, tapi kalau faktor-faktor lainnya itu mengharuskan kita untuk mengambil opsi yang lebih mahal, tidak masalah. Itu yang barangkali risk minimizer. Kenapa risk minimizer? Karena kalau ini dicabut izin usaha dalam kondisi yang perekonomian atau stabilitas sistem keuangan yang rentan, itu dampaknya kontingennya bisa, biayanya jauh lebih besar, sistemik itu yang menyebabkan itu. Nah, untuk mempersiapkan tadi risk minimizer itu, di dalam undang-undang itu juga LPS diberikan kewenangan yang namanya early intervention. Jadi dalam kondisi tadi umpamanya bank sehat tapi dideteksi bermasalah, mengalami permasalahan yang signifikan, sehingga di dalam undang-undang itu dimungkinkan OJK, LPS, dan BI untuk melakukan pemeriksaan bersama, walaupun kondisi banknya normal, status pengawasannya. Nah, kalau yang dalam bank dalam penyihatan yang diberi waktu 1 tahun tuh, LPS sudah dikasih kewenangan untuk melakukan due diligence. Jadi tadi sebagai langkah persiapan, preparasi atau persiapan kalau sampai bank ini menjadi bank dalam resolusi, LPS sudah siap untuk mengambil opsi resolusi tadi. Nah, selain itu, yang satu hal lagi, LPS juga diberi kewenangan untuk melakukan penempatan dana kepada bank dalam status bank dalam penyihatan atas permintaan OJK. Apabila katakanlah memang permasalahan bank itu lebih karena likuiditas, sehingga jangan sampai ditunggu likuiditas makin parah hingga nasabah makin panik, dampaknya biayanya makin besar. Kalau memang itu relatif kecil dan masih going concern, LPS bisa melakukan penempatan dana pada bank dalam penyihatan tadi atas permintaan OJK. Nah, yang berikutnya tentu saja yang tadi BDR, opsi resolusi tadi, termasuk LPS juga dikasih kewenangan untuk melakukan penjajakan pada investor. Sampai sejauh itu? Sampai sejauh itu. Nah, makanya itu, tadi ada salah satu bank yang diselamatkan karena itu. Kita biasanya dalam bank dalam penyihatan kita sudah mulai ada penjajakan investor. Nah, pada kesempatan ini barangkali kalau ada investor pengen mengambil alih BPR, silakan aja hubungin LPS karena dan ada dia akan diintermediasi oleh LPS. Dan juga sudah jelas semua ya Pak ya, variabel-variabelnya, dan
sampai sejauh itu ya Iya. Pak ya. Satu hal lagi terkait dengan tadi Undang-Undang P2SK, kita memang harus melakukan koordinasi yang lebih erat lagi dengan OJK, antara LPS dan OJK. Nah, dalam kaitan ini kita ada MOU antara OJK dan LPS. Belum lama ini saya dan KEPP OJK menandatangani petunjuk pelaksanaan dari sharing data dan informasi terkait dengan tindak lanjut dari MOU yang sebelumnya ditandatangani oleh Ketua DK LPS dan Ketua DK OJK. Oke, baik. Dan langkah-langkah konkret dari LPS selama ini adalah ya contohnya seperti itu tadi ya Pak ya, untuk BPRS selama 2024 kemarin dan lain-lain. Adalah bentuk real case-nya atas mandat yang diperluas ini sebagai risk minimizer dan juga early intervention. Kita ingin tarik sedikit Pak, masih mengenai tahun 2024 kemarin, apa yang sebenarnya menyebabkan BPR dan BPRS dicabut izin usahanya selama tahun 2024 dan bagaimana Anda melihat ini secara konkret memperkuat fundamental industri perbankan nasional dan juga khususnya untuk BPR dan BPRS ini semakin sehat, bagaimana caranya? Ya, kita sebetulnya sejak LPS berdiri tahun 2005 itu kita selalu melakukan assessment terhadap BPR yang selama ini gagal. Dan memang sebagian besar, hampir 90% lebih, memang karena lemahnya integritas dari pemilik maupun pengurus. Jadi manajemen, kelemahan manajemen atau integritinya atau niatnya. Jadi di situ ada banyak tipi bank, ada fraud di situ. Itu sebagian besar memang di sana. Jadi justru masalah human error. Nah, bukan karena persaingan, bukan karena kondisi ekonomi menurut saya. Lebih banyak karena dari fakta yang terjadi itu lebih banyak karena fraud yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham atau gabungan antara pengurus, pegawai dan debitur. Mereka berkolusi untuk sama-sama. Malah bukan karena competitiveness bukan antara landscape BPR dan BPR sama lain. Bukan karena tingkat suku bunga juga Pak? Enggak terlalu signifikan di sana ya kalau kami melihat ke arahnya ke sana. Nah, dari situ betulnya kita kerjasama dengan Perbarindo. Tadi pertanyaan bagaimana memperkuat itu ya sebagai lembaga yang berkepentingan terhadap kesehatan industri juga. Kita udah beberapa kali bekerja sama dengan Perbarindo, itu Perhimpunan Bank BPR seluruh Indonesia. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan mengenai manajemen risiko, mengenai compliance, kemudian juga mengenai action plan yang berkelanjutan. Antara lain itu kita lakukan kepada pejabat eksekutif maupun direksi atau komisaris dari BPR itu. Bentuknya berupa training, pelatihan, training, dan kita juga mengundang pembicara tamu yang ahli di bidang itu. Tapi dibiayai oleh LPS. Jadi memang kembali lagi kepada human management yang ada di dalam internal management yang ada di BPR dan BPRS tersebut. Betul. Itu yang kita lakukan. Yang lain yang perlu itu betulnya kita menyadari bahwa mungkin juga IT BPR itu mengandung kelemahan juga yang gampang diintervensi. Infrastrukturnya juga. Nah itu betulnya bagian dari itu, tapi kita masih bentuk bantuannya seperti apa sedang kita pikirkan. Karena ada keterbatasan dari peraturan-peraturan kalau LPS terjun langsung untuk bantu di sana. Menurut Anda 2025 ini Pak Didi, bagaimana pandangan dari Anda sendiri mengenai prospek pertumbuhan sektor perbankan di tahun 2025, potensi pertumbuhan kredit, kondisi likuiditas, dan juga arah suku bunga tingkat penjaminannya, Pak? Mungkin yang pertama tentu saja kita ketahui bersama ya, kita dari beberapa ekonom juga bahwa kondisi tahun 2025 ini ada yang bilang gelap atau mungkin ya lebih tepat barangkali saya memakai kata lebih dinamis, banyak ketidakpastian di situ. Kemudian kondisi geopolitik juga belum membaik, ada perang Rusia Ukraina belum berakhir, ditambah perang di Timur Tengah, ketegangan di Laut Cina Selatan juga muncul. Kemudian yang lain juga
tren dari bank sentral seluruh dunia untuk higher for longer untuk suku bunganya masih akan berlangsung ya. Waktu itu sih kita harapan kita wah udah mulai menurun, tapi beda lagi. Apalagi kalau nggak salah ada 70 kepala negara yang baru di berbagai belahan dunia yang arahnya juga lebih inward looking ya, lebih protektif dari ini, apalagi ya kebijakan yang kita tahu jadi di Amerika Serikat pasca nanti Trump akan lebih protektif, ada perang tarif di sana segala macam sehingga perdagangan dunia akan mengerucut. Itu kan menyebabkan ekspor kita juga akan lebih terkendala, kondisi di Cina juga belum membaik. Nah, antara lain itu. Tapi di luar itu betulnya resiliensi dari perekonomian kita juga relatif baik ya, dengan tumbuh sekitar 5% ya. LPS sendiri masih memperkirakan pertumbuhan tahun 2025 itu berkisar antara 4,9 sampai 5,3%. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaan terkait dengan dana pihak ketiga, kredit gimana? Nah, kredit sendiri kalau nggak salah kita juga memperkirakan masih akan tumbuh sekitar 10%-an ya. Masih di double digit ya, Pak? Masih di double digit, tapi kalau di dana pihak ketiga mungkin sekitar 7%-an. Nah, dari situ kita melihat bahwa kalau LDR tahun 2025 ini sendiri kan masih di 89 atau berapa angkanya ya, saya agak lupa. Nah, di situ akan masih lebih rendah dibandingkan LDR sebelum pandemi, yang which is di atas 90%. Jadi memang ruang untuk likuiditasnya juga masih cukup ya, apalagi dengan ALDPK saat ini 25%, 25,57%, di atas threshold yang 10%. Kami melihat sana ini keseluruhan sistem perbankan ya. Kita untuk hal ini kita bicara sistem, memang ada, kalau individu ya selalu ada bank yang di bawah threshold atau mendekati threshold. Terkait dengan suku bunga penjaminan, LPS sebetulnya secara mandat di undang-undang itu melakukan review assessment terhadap suku bunga yang diwajibkan di undang-undang itu 3 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari, Mei, dan September. Nah, kemudian tapi di luar itu LPS kita tiap bulan melakukan review assessment terhadap tingkat bunga penjaminan kita itu apakah masih tepat, apakah perlu dirubah dalam hal ini apakah perlu dinaikkan atau diturunkan. Kita selalu memperhatikan dari tentu saja kondisi makro dari global, perekonomian global, perekonomian domestik, kondisi dari likuiditas di domestik itu sendiri, dan juga arah suku bunga di pasar. Jadi kita monitor suku bunga yang diberikan bank-bank di deposito 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan itu kita monitor terus. Nah, dari situ kita ada formula untuk netapin apakah perlu kita naikkan, kita stay atau kita turunkan. Nah, dalam menetapkan suku bunga penjaminan itu kita selalu memperhitungkan kondisi untuk memberi keleluasaan bank untuk mengelola likuiditasnya. Di samping itu jika kita juga memperhatikan atau mendukung momentum pertumbuhan atau menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang secara berkelanjutan. Ya, baik Pak Didi, sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama CNBC Indonesia. Terima kasih pula untuk komitmen LPS untuk menjaga kesehatan sistem perbankan nasional Indonesia. Semoga menjadi tahun yang baik untuk LPS dan juga Pak Didi. All the best, sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih Mbak Safrina. Dan demikian dialog kita bersama dengan anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Bapak Didi Madiono. Saya Safrina Nasution, CNBC Indonesia, Beyond Business.